Selamat bertemu kembali di channel saya, Show Tangalen Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 10, yaitu mengenai pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan warga negara Indonesia. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Berkaitan dengan dasar hukum, pembahasan tentang hak pakai atas tanah sudah cukup jelas dan lengkap saya jelaskan dalam video hak pakai atas tanah bagian 1. Sehingga untuk menyingkat waktu, di sini saya tidak lagi mengulanginya Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 tersebut supaya jelas dasar hukumnya bagi yang ingin mengetahuinya Untuk mengawali, di sini saya sampaikan terlebih dahulu mengenai beberapa ketentuan yang prinsipil di dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu, yaitu ketentuan sebagai berikut A1 bahwa setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara pemberian pertama kali dan perpanjangannya berakhir, pemerintah memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas bidang tanah yang sama kepada pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan. 2. Bahwa permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai atas tanah pemberian pertama kali atau perpanjangannya berakhir Jadi setelah berakhir itu 2 tahun paling lama. 3. Bahwa permohonan pembaruan dan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan dapat diajukan dan diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan dengan ketentuan sebagai berikut Pertama, untuk tanah pertanian, yaitu diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau sesuai dengan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan hak tersebut Kedua, untuk tanah non pertanian, yaitu diajukan setelah bangunan dan atau fasilitas pendukungnya telah dibangun, digunakan, dan dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh pemegang hak pakai atas tanah sesuai dengan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan tersebut 3. Bahwa dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi serta apabila dari hasil pemeriksaan tanah terjadi perubahan kondisi di lapangan baik secara fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas 4. Untuk pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu mulai berlaku sejak didaftarkan hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan
dengan jangka waktu pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut, ya. 5. Bahwa untuk perpanjangan dan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengolahan yang diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan, maka perpanjangan dan pembaruan hak pakai mulai berlaku sejak didaftarkan hak pakainya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Dengan jangka waktu perpanjangan dan pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut, ya. 6. Bahwa apabila pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu diajukan sebelum jangka waktu perpanjangan hak pakai tersebut berakhir, atau diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali berakhir, maka pendaftarannya tidak mengubah nomor hak yang lama, ya. 7. Bahwa dalam hal tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya menjadi objek perkara atau ditetapkan sebagai status quo atau berada pada sita pengadilan, maka hal tersebut tidak menghalangi proses pembaruan hak pakai atas tanah yang bersangkutan, ya. Artinya tetap dapat diterbitkan surat keputusan perpanjangan haknya, pembaruan haknya masukkan, dengan ketentuan A. Hal tersebut dicatat atau diberi catatan sebagai perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing di dalam surat keputusan pembaruan hak pakai, ya, serta di dalam buku tanah dan sertifikat hak pakai atas tanah. B. Hal tersebut diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara, ya. C. Catatan perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, dan salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. 8. Bahwa apabila hak pakai atas tanah berjangka waktu diberikan di atas tanah hak milik, ya, maka berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak milik atas tanah dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru, ya, melalui akta yang dibuat oleh PPAT, dan ini langsung didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Sekarang dalam membahas pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada perorangan WNI, ada 4 hal pokok yang akan dibahas, yaitu 1. Yang berwenang memberikan pembaruan, 2. Syarat-syarat permohonan pembaruan, 3. Mekanisme atau tata cara pemberian pembaruan, 4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan, ya. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu, ya. Pertama, mengenai yang berwenang memberikan pembaruan hak pakai. Mekanisme atau maksud kami pejabat yang berwenang atau yang berwenang memberikan hak pakai ini, pembaruan hak pakai ini adalah 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota
berwenang untuk memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan WNI, yaitu berupa tanah pertanian seluas tidak lebih dari 50.000 meter persegi atau tidak lebih dari 5 hektar, dan berupa tanah non pertanian seluas tidak lebih dari 3.000 meter persegi, ya. Ini menjadi wewenang kepala kantor. Serta juga kepala kantor berwenang memberikan pembaruan atas semua hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan kepada perorangan WNI, baik itu berupa pertanian maupun berupa non pertanian, dan untuk semua luasan tanah, ya. 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang untuk memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan WNI yang berupa tanah pertanian seluas lebih dari 50.000 meter persegi atau lebih dari 5 hektar, sampai dengan tidak lebih dari 100.000 meter persegi atau tidak lebih dari 10 hektar, ya. Dan yang berupa tanah non pertanian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang memberikan pembaruan seluas lebih dari 3.000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar, ya. 3. Untuk selebihnya yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah menjadi wewenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Atau jelasnya untuk memberi pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan WNI yang berupa tanah pertanian luasnya lebih dari 100.000 meter persegi atau lebih dari 10 hektar, dan yang berupa tanah non pertanian luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, lebih dari 10.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar, ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai. 1. Mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada perorangan WNI, ya. Untuk ini syarat-syaratnya adalah: A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK, atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP dan KK beserta fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa, ya, apabila dikuasakan, ya. B. Surat pernyataan tentang jumlah bidang tanah atau status tanah yang telah dimiliki pemohon, ya. C. Asli sertifikat hak pakai atas tanah berjangka waktu yang sudah berakhir, ya. D. Surat keputusan, maksud kami surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT, di mana SKPT ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui permohonan tersendiri, yaitu permohonan tentang informasi pertanahan yang diajukan oleh pemegang hak pakai atau kuasanya, ya. E. Syaratnya peta bidang tanah. Syarat ini apabila dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah yang bersangkutan, ya. F. Syarat persetujuan dari pemegang hak tanggungan
termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah hak pakai ya. Ini diperlukan apabila hak pakai tersebut dibebani hak tanggungan ya. G. Surat atau bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah tersebut ya. Ini diperlukan apabila ada ya. Kalau tidak ada nggak masalah. Kemudian syarat H. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT dari yang bersangkutan yang dibuat di bawah tangan, di mana isi surat pernyataan itu memuat pernyataan mengenai hal-hal sebagai berikut ya, bahwa tanah telah dikuasai yang bersangkutan secara fisik, bahwa tidak terdapat konflik sengketa atau perkara atau keberatan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah orang lain dari lalu lintas umum, akses publik dan atau jalan air ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran instansi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional manakala dilakukan pengukuran ulang tentunya ya. Bahwa pemempatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya ya. 2. Mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan kepada perorangan WNI ya. Mengenai syarat-syarat untuk ini, bahwa syarat-syaratnya adalah sama ya, atau serupa dengan semua syarat dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara ya, kecuali syarat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan ya, tidak terdapat ya. Dan selanjutnya dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan ini terdapat syarat tambahan ya, terdapat syarat tambahan yaitu syarat berupa surat rekomendasi tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dari pemegang hak pengelolaan, yang mana isi dari surat rekomendasi ini juga memuat keterangan mengenai pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Ketiga A. Mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan kepada perorangan warga negara Indonesia ya. Mekanisme atau tata caranya adalah sebagai berikut ya. 1. Pemohon dalam hal ini perorangan WNI mengajukan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan ya. Dan di dalam permohonan ini harus dilengkapi atau dilampirkan persyaratan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah
maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya, ya. Dan apabila dinyatakan sudah lengkap persyaratannya atau memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan serta diterbitkan SPS atau surat perintah setor kepada pemohon untuk pembayaran biaya PNBP atau biaya pendapatan negara bukan pajak untuk keperluan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Di dalam pemeriksaan tanah ini bahwa pemohon diwajibkan menanggung transport petugas konstatasi di dalam melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya, ya. 3. Setelah berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah yang diterima sudah lengkap atau memenuhi syarat dan permohonan telah dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya ke lapangan, ya, dengan berdasarkan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah yang meliputi pemeriksaan dari aspek yuridis maupun dari aspek fisik, ya. Kemudian hasil dari pemeriksaan tanah ini dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau constatering report, ya, dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah hak pakai atas tanah, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau dilakukan penataan batas tanah yang dimohonkan pembaruannya. Dan kemudian hasil pengukuran ulang ini dituangkan dalam peta bidang tanah, ya. Berkaitan dengan pengukuran ini atau pengukuran ulang ini, pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Juga perlu saya jelaskan di sini mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah, yaitu kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota adalah untuk melakukan pengukuran yang luas tanahnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar, ya. Serta selebihnya adalah merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, atau jelasnya untuk melakukan pengukuran yang luasnya lebih dari 1000 hektar, ya. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau dilakukan penataan batas tanah atas hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, maka
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan apabila telah memenuhi syarat lengkap, ya. Atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruannya dengan disertai alasan penolakannya, ya. Ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota jika kewenangan pembaruan hak pakai adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Atau jika kewenangannya ada pada kantor wilayah BPN provinsi atau Menteri Agraria Tata Ruang untuk memberikan pembaruannya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya, dengan membuat surat pengantar yang memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan. 5. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan supaya pemohon melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan perpanjangan hak pakai tersebut dengan disertai alasan penolakannya, ya. Atau jika kewenangan pemberian pembaruan hak pakainya merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya, dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan, ya. Dalam penyampaian berkas ini perlu saya jelaskan bahwa dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya. Di mana berkas permohonan pembaruan hak pakai secara fisik, yaitu berupa kertas, ya, dokumen kertas, tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi. 6. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen yang membidanginya atau melalui pejabat atau petugas yang ditunjuk di Kementerian Agraria Tata Ruang BPN melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan atas berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah serta melakukan pengkajian atas berkas permohonan tersebut, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan,
maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohon pembaruannya, ya. Atau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai dengan disertai alasan penolakannya, ya. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohon, maka pemohon yang bersangkutan mengajukan permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan secara tertulis, ya, dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, dan pada permohonan ini dibubuhi materai yang cukup, ya, dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Dan pada permohonan pendaftaran ini juga pemohon harus membayar biaya PNBP pendaftaran pembaruan hak pakai di loket pelayanan pertanahan. Kemudian pada permohonan pendaftaran ini harus dilampirkan persyaratan berupa surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah tersebut, ya. Bukti SSB BPHTB, kemudian bukti SSP PPH sesuai ketentuan, serta persyaratan lainnya jika ada disebutkan dalam surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya. 8. Apabila permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan menandatangani dan menerbitkan sertifikat pembaruan hak pakai atas tanah tersebut, ya. Di dalam pendaftaran ini perlu saya jelaskan, ya, bahwa pada kantor pertanahan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka pendaftaran SK pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu tadi dilakukan secara elektronik, dan sertifikat yang ditandatangani dan diterbitkan adalah merupakan juga sertifikat elektronik, ya. B. Mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak milik, ya, kepada perorangan warga negara Indonesia. Mekanisme atau tata cara ini atau untuk hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diberikan di atas tanah hak milik adalah berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak milik atas tanah dapat memperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru, ya, melalui akta yang dibuat oleh PPAT. Dan setelah akta PPAT ini dapat langsung didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan
untuk memperoleh sertifikat hak pakainya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengolahan kepada perorangan warga negara Indonesia secara manual, ya. Untuk hak milik, jangka waktu penyelesaian pelayanannya belum ada diatur, ya. Jangka waktu penyelesaian ini adalah jangka waktunya 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi kecuali bekas tanah HGU, ya. Jangka waktunya 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau 15 hektar. Jangka waktunya 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Lebih dari 15 hektar, ya. Di dalam jangka waktu penyelesaian ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk kirim-mengirim berkas, ya, dari kantor pertanahan kabupaten kota ke kantor wilayah BPN provinsi atau ke kantor Kementerian Agraria Tata Ruang BPN atau sebaliknya. Itu tidak termasuk, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya, dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.